Nah, jadi memang kadang-kadang yang sempurna, yang ideal itu belum tentu applicable. Ya. Nah, jadi kadang-kadang birokrasi yang betul-betul perfect ya ini ya, tapi applicable gitu lah ya. Itu yang pertama gitu. Dengan birokrasi kampus, Pak, kira-kira birokrasi kampus yang ideal itu seperti apa sih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Ageng Widodo dalam acara obrolan Islam inspiratif bersama Temukan Islam Inspiratif. Baik, Sobat Awah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini sore yang cukup spesial dan sangat spesial gitu ya. Karena di kesempatan sore hari ini kita bertemu dan akan discuss, ngobrol santai gitu dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Oki Edi Purwoko. Beliau ini adalah akademis, kemudian praktisi juga yang berasal dari Win Saizu Purwokerto. Langsung saja kita sambut Bapak Oki Purwoko. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah, Sobat Dakwah semuanya sehat. Puasa lancar ya, Pak? Ya, alhamdulillah puasa lancar. Mudah-mudahan Sobat Dakwah juga masih menjalankan puasa dengan baik. Oke, alhamdulillah. Baik, Pak, di sore hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu terkait dengan sinergitas birokrasi terkait dengan politik kampus. Ya, Pak, bahwa kampus ini kan sebagai tidak hanya instrumen ya, tetapi juga tempat untuk mencetak para generasi-generasi yang luar biasa dan sebagai pusat pengembangan dan pembangunan untuk bangsa ini. Terkait dengan birokrasi kampus, Pak, kira-kira birokrasi kampus yang ideal itu seperti apa sih, Pak? Baik ya. Terima kasih Mas Ageng dan Sobat Dakwah ya. Jadi memang tema hari ini agak lumayan ini ya. Sinergitas birokrasi itu masih oke lah ya, tapi ada kata-kata politik itu yang agak sensitif ya. Tapi Sobat Dakwah ya, jadi kalau menurut saya birokrasi itu memang harus ada ya, apalagi kita di kampus Win Saizu itu kan institusi yang sudah established ya. Itulah yang membedakan antara Win Saizu dengan kelompok yang tidak terstruktur. Jadi memang birokrasi itu sebagai syarat sebuah institusi yang mapan ya, di samping ada spesialisasi dan rule, kira-kira begitu loh kalau menurut Mas Weber ya. Nah, jadi kalau saya lihat birokrasi itu kalau yang baik ya itu pengaruhnya bisa ke dalam dan keluar. Ke dalam paling tidak kita bisa membangun culture ya, culture organisasi yang keren kan begitu ya. Kalau keluar ya berarti pelayanannya mungkin akan lebih baik gitu ya. Nah, tapi memang ada kata-kata politik itu yang akhirnya agak ini nih temanya ya. Kalau menurut saya selalu bilang gini sama siswa ya, Mas, bahwa politik itu mau politik dalam arti nation state ya, ataupun juga politik di dalam kantor, politik di dalam komunitas. Sebagai manusia pasti secara naluri mereka akan berpolitik. Kalau dulu saya belajar dinamika politik di Indonesia itu Prof. Ikrar Nusa Bakti gitu ya, dia bilang politik itu digunakan untuk acara-acara digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Dan mensejahterakan itu kadang-kadang yang dilupakan orang. Jadi politik digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai. Nah, jadi politik itu human nature ya, jadi itu adalah sifat alami seorang manusia. Tapi terlalu banyak politik, terlalu banyak politik itu justru kontraproduktif terhadap organisasi. Nah, jadi jangan sampai terlalu banyak politik ini menurunkan daya saing gitu saja. Kalau kita lihat di tempat yang lain mungkin ya sudah programnya sudah macam-macam, ini saya jangan sampai terlalu banyak berpolitik ya. Nanti jadi betul iya. Malah substansi itu iya. Begitulah kira-kira sebagai amal. Oke ya. Baik, terkait dengan ini Pak, bagaimana upaya dari berbagai elemen nih Pak yang dari kampus ini ada harmonis dengan tetap tadi berpolitik tetapi tetap harmonis. Baik.
Jadi memang ada dua kata dalam tema ini, ada birokrasi dan politik. Mungkin saya lihat di birokrasi dulu ya. Jadi kalau kita lihat kita tuh di kampus Winsaizu itu birokrasi sudah kayak apa sih, apa namanya, kurangnya begitu ya. Tadi kan Pak Ageng bilang yang ideal, kadang-kadang sesuatu yang ideal itu tidak tentu aplikatif. Jadi ini yang ideal, yang sempurna ini begini Pak, yang begini. Oke, sempurna. Kita jangan dulu bicara birokrasi, misalnya kendaraan yang sempurna Pak, yang begini. Oke, itu sempurna. Tapi apakah aplikatif? Tidak, ya kan? Nah, jadi memang kadang-kadang yang sempurna, yang ideal itu belum tentu aplikatif. Nah, jadi kadang-kadang birokrasi yang betul-betul perfect ya ini ya, tapi applicable, gitu lah ya. Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua saya lihat ya, karena saya pernah punya pengalaman di institusi swasta. Kadang-kadang itu kita itu punya casingnya itu modern. Sekarang kita punya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu ya. Kalau di dinas kan ada DPM PTSP, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Ada apa namanya, e-office ya, semuanya saya kira sudah punya aplikasi. Orang bilang sekarang 27.400 aplikasi, 27.400 aplikasi. Ya itulah dia. Jadi kalau menurut saya kita tuh casingnya modern, tapi secara mentality itu masih feodal. Jadi kadang-kadang birokrasi itu kan sebenarnya seharusnya untuk pekerjaan semakin baik, kos semakin menurun ya, gitu ya. Tapi yang terjadi kadang-kadang tidak, pekerjaan semakin banyak, kosnya semakin banyak gitu loh ya. Nah itu kadang-kadang yang kok jadi nggak efektif ya, jadi kok nggak sesuai dengan semangat awal dari penataan birokrasi. Nah misalnya ya, kenapa kok saya bilang itu kadang-kadang feodal ya. Kadang-kadang birokrasi itu memerlukan sesuatu yang dalam tanda kutip itu nggak perlu gitu. Jadi misalnya begini, saya harus CC atasannya misalnya begitu ya. Tapi kenapa saya harus CC atasannya, itu bukan dalam kerangka profesional, pada kerangka otoritarian, bahwa saya sebagai leader harus mengetahui semua urusan yang ada di dalam organisasi ini ya, kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang itu ya, kadang-kadang itu jadi casingnya modern, tapi sebenarnya secara mentality itu masih feodal. Nah itu belum lagi kita bicara-bicara yang lain ya, the merit system katanya begitu ya. Tapi kadang-kadang kalau saya itu belum dijalankan secara profesional ya. Misalnya ya kalau nggak kelompoknya ya nggak ada kesempatan untuk seperti itu apa yang mengkhawatirkan. Ada sebenarnya reformasi birokrasi salah satunya kan itu ya kan, penata nilai sistem, mungkin juga nanti ada remunerasi sebagai hasil dari birokrasi yang baik ya, saya kira seperti itu. Jadi ya kalau saya lihat itu tadi ya, casingnya modern tapi juga dalam pelaksananya mungkin masih feodal karena mentalitinya itu belum. Pak begini Pak, saya semisal kita bagian dari sivitas akademika ya, terus kemudian kita melihat berbagai birokrasi yang dulu gitu ya. Kira-kira apa sih memungkinkan gitu? Memungkinkan. Saya kira menurut saya sih kita berlaku sesuai dengan posisinya masing-masing ya. Jadi semua orang sudah punya role, punya function ya. Tapi kadang-kadang memang orang itu tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi knowledge itu memang penting ya. Jadi kalau saya selalu bilang gini, kenapa orang itu tidak memanusiakan yang lain? Betul, gitu ya? betul. Nah, kadang-kadang begini, mungkin bukan salah dia, mungkin dia belum pernah atau selama hidupnya dia selalu mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Iya. Dia seolah-olah orang lain normal gitu. Iya, kayak gitu. Jadi pelayanan kan begitu gitu loh ya. Jadi kalau Anda misalnya pernah di sebuah hotel bintang mewah dengan pelayanan dengan apa namanya excellence ya, excellence service gitu. Mungkin ada caranya memperlakukan orang tuh begini ya. Terus orang itu pada dasarnya mau siapapun gitu loh ya, mau dihormati, mau dihargai, mau diakui, itu sebenarnya mau orang Indonesia mau orang mana saja itu pasti intinya sama. Jadi sebenarnya kembali lagi ya seperti itu.
Nah, salah satu mungkin yang kalau saya bandingkan antara institusi swasta dan pemerintah ya, di sini tuh regulasi banyak banget ya, regulasi banyak banget. Kadang-kadang justru itu yang menyulitkan. Ya. Saya nggak bicara bahwa swasta itu tidak ada regulasi, banyak juga gitu ya. Tapi rasanya dalam aplikasinya lebih fluid ya. Jadi tidak terlalu rigid, ya tidak terlalu harus begini ya. Menurut saya salah satu apa namanya regulasi yang terlalu banyak dan juga terlalu kaku dijalankan, justru malah kadang-kadang kontraproduktif. Jadi kita harus kembali lagi bahwa birokrasi itu ada untuk apa sih? Kan untuk efektivitas organisasi. Jadi jangan sampai justru malah orang-orang dalam organisasi itu yang pertama tidak tahu rasionalisasi dari sebuah aturan. Itu pentingnya itu. Jadi justru saya kadang-kadang ini bagus ya aturannya ya, tapi sosialisasi, rasionalisasi dari kebijakan itu yang kadang-kadang. Nah, itulah kalau dalam ilmu komunikasi atau dalam kajian komunikasi kan ada pelajaran public relation. Yeah. Saya selalu bilang bahwa PR yang paling penting justru PR internal. PR internal, jangan lupakan itu, gitu ya. Jadi itulah kita itu yang di dalam institusi sendiri itu memahami kebijakan pimpinan itu seperti apa. Kira itulah. Oke, baik. Kemudian nih Pak, ini kan ada dua topik ya Pak. Nah, kita belum tentu lebih dalam terkait dengan politik. Iya. Baik, kalau saya tetap percaya dengan bersistem. Siapa yang berprestasi akan diapapun juga dia akan tetap berprestasi, gitu ya. Jadi menurut saya begitu. Jadi teruslah berprestasi saja, mau Anda mayoritas maupun Anda minoritas ya. Jadi sebenarnya intinya begitu saja gitu ya. Jadi apa namanya, kita tidak terlalu kita harus selalu apa sih maksudnya terlihat gitu ya. Itu menurut saya enggak juga ya. Jadi percaya diri sajalah bahwa kalau kita melakukan kebaikan itu kalau enggak dapat hadiah di dunia ya pasti nanti di akhirat kan gitu. Betul. Wah, gitu kan untuk makan kita. Jadi ada Islam. Ya begitulah. Iya. Ya. Ini Pak, jadi kan kemarin kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan politik ya, terutama pemilu, kemudian kegiatan-kegiatan politik lainnya, gitu ya. Mungkin saran gitu Pak untuk sobat-sobat dakwah karena kontroversi sekali gitu ya terkait dengan pemilu gitu. Saran agar lebih santun lagi gitu, di dalam berpolitik, terutama di media sosial itu sangat luar biasa. Iya. Ya baik, ini tentang politiknya sekarang ini. Saya itu sebenarnya begini ya, ada suatu pemikiran ini ya dari seorang profesor di Amerika Serikat namanya R. William Liddell. Kira tulisnya tahun 2011an di Kompas, sampai sekarang saya masih ingat ya. Judulnya adalah kontradiksi demokrasi. Jadi menurut Liddell itu negara-negara yang baru merdeka tahun 45 yang sekarang masih menjadi negara berkembang belum siap mendapatkan demokrasi. Oleh karena itu Amerika dengan berbagai macam organisasinya menciptakan diktator di setiap negara-negara tersebut. Indonesia dengan Soeharto, Mesir, Libya, macam-macam negara termasuk Turki. Nah, karena diktator itu justru muncul nanti fundamentalisme agama, terorisme dan seterusnya karena gaya pemerintahan yang terlalu otoritarian ya. Nah, inilah justru autokratik terhadap Indonesia sendiri. Betulkah Indonesia sama seperti yang digambarkan oleh Amerika bahwa ini adalah negara yang belum siap menjalankan demokrasi? Nah itu kita harus berkaca kembali kepada diri kita sendiri ya bahwa kembali lagi bahwa politik itu pasti setiap manusia akan melakukannya. Itu human nature-nya manusia berpolitik. Tapi gunakanlah politik kan untuk kebaikan. Nah, begitu ya. Saya kira itu. Oke, baik. Baik, terima kasih sobat dakwah gitu ya. Kita sudah berbincang banyak hal gitu dengan narasumber kita yang sangat luar biasa bahwa terkait dengan sinergitas birokrasi politik kampus ini adalah suatu keniscayaan ya Pak. Yes. Dan pasti ya, dan sekali lagi kembalikan bahwa yang namanya politik itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan gitu ya. Kemudian terkait dengan birokrasi tadi, harapannya dengan tatanan birokrasi yang baik itu tidak hanya berdampak atau memberikan impact kepada para sivitas akademika di kampus, tapi juga untuk masyarakat luas di sekitarnya. Karena kampus adalah tempat untuk membangun ya, dan untuk memberdayakan masyarakat sekitarnya.
Oke Pak, closing statement. Nah, dari Pak Oki terkait dengan tema sore hari ini. Baik, terima kasih ya. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan birokrasi yang ada termasuk di dalam kampus kita itu kembali lagi kepada energi asalnya ya. Kalau birokrasi itu ada agar pekerjaan kita itu lebih baik, kita bisa melayani ya, baik itu pengajaran, penelitian, pengabdian secara lebih baik. Saya kira insya Allah ya, Winsaizu itu satu institusi yang saya percaya ya, masih on track ya. Dan mudah-mudahan kita semua akan menjadi lebih baik di masa depan. Ya, baik. Ini mungkin yang nonton tidak hanya warga Winsaizu Pak, Ya. tapi warga masyarakat lainnya. Ya. Dan ini secara umum saja ya. Jadi sobat dakwah gitu, terutama yang sekarang berada di sivitas akademika dimanapun gitu, jangan anti berpolitik. Ya, jangan anti berpolitik dan tetap berpolitik dengan cara yang santun Dan takaran yang pas. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan gitu ya, sobat dakwah. Kami akhiri Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.